Karena sekarang. kalau damage, match juga ada damage ya Om. Betul. Dan kalau Ada penet cooldown ada juga. penet juga gitu kan. Dan oke, kita langsung masuk ke dalam draft kita dari game yang kedua. Oke, Geek sekarang yang dapetin first pick-nya. Ya. Tapi masih tetap ya dengan banning terhadap Fanny dan juga Link. Ini dari kemarin yang ngelawan Onyx selalu ban. Fanny Yap. Link, Fanny Link, Fanny Link. Bahkan Joy juga biasanya ditutup. Oh iya, tadi kita juga nih gue pribadi tadi ngelihat kayaknya Suns kalau nggak salah ya, Oke. itu udah keluar dari rumah sakit deh. Wih. Nah, jadi doain aja ya teman-teman semuanya ya, salah satu player andalan kita juga cepat sembuh, cepat Amin. bisa berkiprah kembali gitu loh. Betul. Ya untuk sekarang Suns ya fokus istirahat aja. Iyalah. Capek abis mainin 5 HP mulu, Pak. Tapi Lima ya, HP. ya moga-moga cepat sembuh sih menurut Iya, gue. cepat Karena kan sembuh ya untuk Suns ya. besok juga bahkan udah mulai turnamen yang lain. Itu dia masalahnya. Besok dia. akan ada turnamen yang berbeda lagi loh, skala internasional dulu pula loh. Kalau sekarang berarti istilah happeningnya bed rest dulu, bed rest. Iya, Bener. bed rest dulu kalau bahasa anak sekarang mah. Oke, dan kita kembali ke dalam draftnya. Cloud juga dapat perhatian lebih ternyata dari Geek. Yap. Cloud. Tapi kalau Cloudnya di-ban sendiri oleh Geek, mereka nggak mau nyari berarti atau nggak akan menggunakan Cloud. Bukan hero power untuk Kadera sekarang. Dan itulah yang bakal mungkin dieksploitasi oleh mereka. Tapi sabar dulu karena Pakito terbuka. Bakal menjadi harga mahal kah untuk melepaskan Pakito. Karena kita tahu Pakito kalaupun diambil, wow, Fredrin, ada Joy Pakito sekarang. Joy Pakito. Kalau Onyx ambil Joy Pakito, dua-duanya masih flex. Joy bisa ditaruh di mana dan Pak. No. Oke, Kadita yang lebih jadi prioritas buat Onyx. Masih sama. Kadita dan juga Pakito ya yang tadi kita bahas. Wow, Pakito ini adalah salah satu fenomena alam setelah patch, setelah dapetin fighter emblem, Fenomenaan. ternyata masih dengan friendly dan cukup mahal. Jadi memilih untuk sustain dan bermain hampir mirip seperti di game sebelumnya. Parsha juga muncul. Hero terbaik mungkin untuk Aboy sekarang karena belum terpick dari game yang pertama. Dan mereka harus menentukan marksman-nya adalah Beatrix kembali. 3 hero ini masih sama, tapi pasti ada yang berbeda karena Kaja sudah di-ban. Iya. Angela dan Uranus benar-benar hilang ya. Apa memang untuk di ini aja Geek sama Onyx aja nih? Kita ntar lihat lagi lah dari match keduanya ya. Kita bahas lagi nanti soal Angela dan Onyx. Tapi untuk di ketiga, mungkin jangan ngambil romer agar Kaditanya masih fleksibel. Bisa juga sih sebenarnya. Kalau mau nyimpen romernya di pick yang keempat ya. Tapi ya buat sekarang kalau yang terbuka ini ya masih cukup banyak. Cloud di ban ya memaksakan cewek untuk menggunakan hero selain dari Cloud juga. Beatrixnya juga sudah diambil. Dan dia butuh untuk hero-hero yang sustain di belakang. Kalau mau melawan dengan Parsha ya kemungkinan Harit bisa keluar juga. Tapi Grok Buset. Pakito Grok ini udah super banget loh. Super banget untuk offense ya, bahkan dengan Kadita sendiri. Tabrak semua. ya 3 hero tabrak. Groknya ini dinaipik juga sih harusnya. Karena Baloy pakai Grok itu dia buset. Jago banget nge-screening dia. Kufranya juga. Oh, Franco-nya respect ban yang terjadi sekarang. Tanpa Franco. Masih ada Kufra Chow. Ya, Bisa di-ban semuanya. tapi sebenarnya memang Franco dan juga Kaja ini dua tipe hero yang bisa makan Grok. Karena Grok kan ada immune ya, dia maju ke depan ngebuka vision. Kalau lawan Franco bisa langsung dimakan. Betul. Tapi di road ban. Berarti ada bayangan kalau di road ban Fredrinya bisa masuk sebagai jungler sih. Karena Uranus bisa Iya, dipakai. Uranusnya bisa langsung menuju ke XP ya. Iya. Apalagi Groknya juga masih flex nih. Sebenarnya kalau mau di match upin lagi Uranus, mungkin ambil yang mobilitas tinggi juga nggak sih sekalian gitu kan? Jadi sama-sama motong aja. Bisa sih sebenarnya. Uranus kan memang dia sustain tapi ya mobilitasnya lumayan lah. Cuman berlaku sebagai samsak hidup. Tapi yang ngeselin ya dia bakal ngebuang semua source skill lawan. Source Yap. skill kita. Dan sebenarnya pun ini kalau ini adalah trio mid ya. Yes, betul. Kadita ya bisa juga shifting menuju ke Kiboy loh. Eh. Lalu Albertnya dengan Groves, ini akan brutal banget loh dengan jiwa-jiwa petarung jungler yang dia milikin dari dulu. Iya, itu Grok Kadita kita udah pernah lihat juga ya. Iya. Betapa liarnya ya dua Itu hero ini. liar kacau badai, wah rusak pokoknya. Cuman terbaca seperti Uranusnya langsung di ban. Iya, tapi Haritnya juga di ban sekarang. Nice ban buat Oke. Geek. Magicalnya udah dihabisin lagi. Magical yang potensial buat gold lane ya. Karena ada Pakito dan Groknya ini masih belum ketahuan semuanya kemana loh hero dari Betul. Onyx loh. Kadita bisa mid, bisa roamer, Pakito bisa XP, bisa jungle, Groknya bisa roamer, bisa mid, bisa XP. Jadi
kayaknya untuk dipredik kemana-mana mendingan ya udah ban aja hero yang menurut Geek itu bakal matahin strategi mereka. Brody. Jarang sih ngeliat cewek pakai Brody tapi. Betul, jarang. Tapi ini adalah salah satu marksman yang mandiri ya. Iya. Apalagi untuk yang sekarang juga dia kalau pakai yang assassin tuh penetrationnya lumayan Wow, berasa. Wow, Rafaela? Rafaela. Healing from everyone. Wow. Cukup baru. Kalau Rafaela ada ya aku setuju banget Fredrin masuk sebagai jungler. Bentar dulu, apakah sesaat lagi kita akan melihat banyak agility di dalam tubuh dari Geek? Ya, atau satu lagi sebenarnya. Rafaela Barats bisa makan Pakito. Rafaela Barat, Pakito happening dan No. ternyata tidak masih percaya dengan Lancelot dari Nile. Mungkin performa dari Lancelot Nile kalau kita lihat dari beberapa match, dari match kemarin ketika Geek bermain, wow itu sangat-sangat dahsyat. Puncture-nya dia bisa pakai Tone Rose, Phantom Execution dan Retribution-nya itu juga lumayan banget. Yap, sebenarnya aku setuju sih dengan Lancelot yang pakai Lenial. Cuman Lancelot Rafaela, kita melihat ada dua kombinasi yang sinerginya bertolak belakang. Betul. Karena Puncture akan ninggalin Rafaela. Apa mungkin GB Golden om? Tapi Joy, ini yang kita bilang tadi. Waduh, ini Waduh. Joy kemana lagi nih Joy nih? Joy jungler gak sih? Joy-nya bisa jungle, Iya, Joy jungler. Boots-nya Ya. bisa ngambil ke Pakito. Pakito benar, romernya Grok biar bisa cepetin clear di tengah bareng sama Kadita. Yap, ini Menarik, dia. menarik. Yap. Ini adalah full attacker dari Onyx. Full banget tuh Pak, parah. Ini petarung semua Pak di Onyx Pak. Nih, lima-limanya loh. 5-5 petarung semua loh. Iya. Ada sisinya banyak banget itu. Gold lane-nya aja punya sisi loh. Ini gold lane-nya. Ayo ada berapa agility sekarang di dalam Geek-nya? Yap, dan yang buat sulit mungkin ya kalau dari buat Geek-nya adalah mereka kan Rafaela nih romernya. Gak bakal bisa ganggu Joy. Yang dimana kita tahu Joy ini butuh waktu untuk farming sebenarnya di early game. Gak ada stopper juga. Betul. Ya mungkin Holy Baptism nanti kalau kena itu juga. Joy dengan mobilitas secepat itu kayaknya susah kena sih. Oh, ya. Iya udah deh. Ini dia penentuan match point untuk Onyx. Tapi talent emblem ya Om. Yes, dari Thailand Emblemnya. Ada 3 agility. Langsung ya, pelari cepat ya semua ya. Pelari cepat semua belum lagi dengan ada Rafaela yang bisa memberikan healing yang begitu ingat, begitu nikmat. Jadi game kedua antara Onyx dan juga GKPL Arena pada suaranya. Oke, dimulai dari buff yang berbeda. Keduanya punya pattern yang menarik nih. Sebenarnya bisa banget kalau memang mereka mau tabrak. Tapi kalau di awal kayaknya Joy akan lebih unggul sih dengan banyaknya damage yang bisa diberikan oleh ritmenya. Yes, dan ini yang terjadi sekarang Baloyski. Belum memiliki damage, jadi harus bisa di cover juga. Tapi ini agresif banget yang dimainkan oleh Geek Farm. Yap, Baloy harus mengeluarkan flicker. Gak bisa terlalu berbahaya. Albert mencoba untuk menginvasi, tapi Boots-nya tetap mengejar Baloy. Satu win terakhir, bisakah dia bertahan yang mendapatkan first blood-nya? Malahan Keyboy dengan barir yang dia miliki. Ya masih level 1 juga, masih ada katapult di top lane yang ditahan. Dan untuk emblemnya sendiri, Parsianya Assassin. Parsha Assassin ya sama-sama Assassin ya, jadi sama-sama mengincar damage besar. Bedanya cuman Parsianya punya Tenacity lawan Rapture. Di sana perbedaan, jadi mungkin ada tambahan defense lagi ketika HP-nya sudah menginjak di 50% ke bawah. Oke. Cukup menarik memang dan sebenarnya kalau emblem dari Albert sama ya, sama persis. Yap, ini adalah beberapa perbedaan tapi masih ada yang sama juga dari set talent emblemnya itu sendiri. Penetrasi diandalkan sekarang yang akan digunakan oleh Parsha itu. Tapi Baloy siap untuk menemani Kadera di bagian bawah Om. Yes, dan juga untuk kedua junglernya sama-sama dengan penggunaan dari Season Hunter. Dan tetap Thrill, berarti ini untuk menunjang early damage bagi Kairi. Dan yang satunya pakai Swift, ada attack speed tambahan untuk Lancelot. Ya, untuk MM sebenarnya bisa pakai Swift juga, tapi kalau untuk jungle dia pakai Swift artinya ya memang dia pengen menang pattern farming. Yes. Dan kali ini juga agak pelan ya akhirnya tempo dari Geek Fam karena mungkin mereka menyadari kalau mereka belum bisa terlalu untuk melakukan agresivitas. Jadi ini agak ngereset, agak nahan dulu sembari menunggu progres ketika mereka setup di turtle yang pertama. Nah, kalau di turtle pertama nih tanknya udah 4 berarti Keyboy udah level 4, dia punya wall charge. Dan untuk follow up damage-nya sebenarnya dari keduanya sama-sama ngeri nih. Albert Kadita, Aboy pakai Parsha. Nah, XP lane-nya ini agak beda, yang satu sustain, yang satu juga damage dealt. Nah, let's see nanti ini tergantung dengan jungle-nya nih. Jungle siapa duluan yang bakal datang. Tapi kayaknya ketahuan nih Nile yang mau mirror langsung kebaca sama Kairi. Yep. Iya.
Weh, ini di Purple Buff, Nail mendadak langsung bersilaturahmi dari tersebut. Tapi Kairi ada Phantom Dapat. Execution dan berhasil langsung didamankan oleh Nail itu sendiri. Tapi sekarang di bagian tengah, Baleski masih berhasil kabur, ada Holy Baptism. Langsung masuk ke dalam tubuh dari Albert dan lenyap langsung ada Feather Ice Strike. Membuat Albert hilang dari tersebut. Wild Charge masih berlanjut, Boots gagal untuk menghantarkan damage-nya. Oke, nggak jadi Turtle nih kayaknya nih. Perangnya malah ada di Purple Buff barusan. Tapi ya, lagi-lagi Turtle kembali di setup kedua XP lane-nya ini. Kayaknya dia hanya poking-poking juga. Tapi kalau dari jungle, Geek Fam datang duluan nih. Dan dia ada 4 member yang siap untuk kontes di arah Turtle yang pertama. Yap, itu dia Baloy, hanya saja Boots masih pede sendirian. Kairi siap untuk masuk dengan tadi di top of nya dia mengumpulkan, dia siap untuk langsung masuk dengan aktif Fire Beats yang dia miliki. Tapi Kiboy ada flicker yang udah dikeluarkan, Bootsnya harus bersembunyi di dalam rerumputan. Ya, masih bisa di-secure juga Geek Fam. Mulai pegang kendali dengan perbedaan 1000 gold. Lumayan banget untuk di awal. Ya, apalagi dengan membawakan Rafaela juga ya, yang dimana lambat laun di sini. Mereka akan bisa sangat sustain kalau mereka lagi menang level. Dan sudah mulai terlihat memang dari Geek Fam-nya lebih sering untuk melakukan invasi ke buff dari Onyx. Dan talent prediction masih sama 4 suara untuk Onyx dan Aboy. Solo pick off. Wow, Albert berhasil membalaskan apa yang udah dikeluarkan oleh Aboy, tapi depannya berbeda. Baloy pun lenyap. Dua yang hilang di dua tempat yang berbeda. Apa yang terjadi dengan Geek Fam? Mereka Ya. seakan kehilangan tempo. Yes. Itu adalah momen dimana ketika satu terpick di tengah, mungkin agak ke distract ya, sehingga di posisi yang berbeda juga ada point pick off yang bisa diamankan oleh Onyx. Tapi sekali lagi, invasi adalah kata kunci untuk Geek Fam sekarang. Oke, orange buff-nya mulai tampil dan ternyata tahu nampaknya. Yap, itu dia. Bootsnya masih pede. Tapi semuanya pun masih belum mau melakukan sebuah setup untuk melakukan team fight. Karena sekarang Kairi hanya numpang lewat hanya untuk bisa memukul. Waduh. What? Albert, Albert menggila dengan Kadita ya. dia dapetin Nile. Iya. Ini mahal banget sih. Nile memang invasi dan emang buffnya masih ada. Tapi jungle kena pick off di awal itu rugi banget. Ya, apalagi 5 menit awal ya, yang dimana mereka butuh waktu untuk farming untuk bisa unggul agar poin retributionnya lebih besar damage-nya. Tapi sekarang sudah sama-sama Yap, unggul itu level. dia Wild Sunset tadi langsung dikeluarkan begitu saya langsung nabrak ke bagian depan, tapi Kairi masih berusaha untuk kabur langsung dari area tersebut. Kairi tidak bisa memantulkan damage-nya dengan tidak ada Vengeance yang dia bawa. Karena Buset. Retribution lain dia bawa, tapi Aboy dan juga dua rekan yang berbeda. Satu ton 4 memori membuat efek traumatis. Iya. Udah mulai berkumpul. Kali ini Onyx mulai set up ke arah bottom lane. Dan ini harus direspon. Geek Fam harus respon sekarang. Karena kalau enggak itu akan bahaya. Untuk power clear, cut wave itu lebih sakit dari Onyx. Wah, ini Albert misterius banget mainnya, wey. Mistis banget ini Albert. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan sekarang Nail mencoba untuk bisa mendapatkan Albert. Bahkan Albert langsung keluar dari map, tapi Albert yang pun harus kembali dan juga tertangkap basah. Nailnya ditembak lagi. Cewek belum ada Ton Pameri dan ini dia waktunya satu hit terakhir. Tidak ada Ton Rose yang membuat Nail selamat ataupun Nail bisa selamat dari satu tembakan tersebut. Damage-nya cukup dan Turtle bisa didapatkan oleh Kairi. Bahkan Boots maju lagi. Wow, boy, Aboy. Di bagian Kiboy. belakang Kiboy hanya mengeluarkan barirnya. Hilanglah sudah. Tapi sekarang Boots yang masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi cewek udah ada lagi di tengah. Oke, Warex udah jadi. Itu penyelamatan super tadi ya dari Kiboy. Menyelamatkan Boots yang sudah terjepit tadi dengan satu barir dia. Jadi semuanya safe dan bahkan Onyx mendapatkan objektif. Lagi Lagi Albert. dong. Tadi di bawah, tadi tengah, sekarang di atas sendirian. Bart, buset. Ada di mana-mana masalahnya. Pressure-nya nggak berhenti hanya ada di satu lane. Tapi kali ini Geek coba untuk push ke arah top lane. Turret-nya dituju. Oke, sekarang coba lihat Petrify. Albert sampai dikejar ke bagian belakang. Tapi Woi. Nail bisa kena bertahan. Nail, Albert, too strong. Outplay. Albert. Petrify di timingnya sangat tepat dan defense ke arah top lane juga kembali dilakukan. Wah, ini Wild Chance sekarang satu persatu Geek Fam kehilangan arah. Geek Fam melakukan hal yang gak seharusnya dilakukan. 3 yang harus hilang. Bahkan di bawahnya juga dikontrol. Look, dia kalah mobilitas dari Boots. Boots akan bebas untuk maju dan sekarang lihat. Pemain dari Onyx semuanya ada di daerah jungle dari Geek Fam. Yes, dan ini sudah mulai tergantikan akhirnya. Yang tadinya diinvasi dibalikkan keadaannya. Dan kita bisa melihat dari item build-nya sebenarnya dari Geek Fam. Mereka kurang damage-nya. Mereka baru punya di Beatrix. Sedangkan satu War X untuk Lancelot ini masih belum ngangkat dari sisi damage-nya dia. Sedangkan Genius One ini sangat cukup ya. Apalagi ada 2 Genius One yang dipegang oleh Onyx. Yap, ya coba lihat tuh. Albertnya kembali lagi untuk bisa mengantarkan damage-nya. Di follow up oleh rekan-rekannya. Selesailah sudah. Lagi-lagi pick off yang dimulai oleh Albert.
mungkin dari Geek Fam udah harus lebih aware nih sama boost yang belum dibuka gitu kan. Mereka harus lebih sadar lagi, Albert ada potensi dimanapun boost yang belum terbuka. Sementara di bagian bottom lane, invasi kembali dilakukan. Boots bener-bener gak kasih Nile free. Yap. Itu dia, T-Boy mencari informasi ke depan, membuat sebuah perimeter dan di belakang hilang outer turretnya. Yap. Yang buat susah Geek Fam. Siapa yang membuka bus sekarang? Rafaela buka bus langsung terbang ke atas, terhempas. Yang paling memungkinkan ya sekali lagi Luke. Tapi Luke pun adalah explainer yang dimana dia butuh item juga. Kayaknya udah harus 4-1 sih dari Geek mau nggak mau ya. Empatnya ini harus bisa ngasih space ke satu orang siapapun yang nanti bisa carry the game. Entah itu Nile mungkin. Dan kalau Kadera nggak bisa, dia main laning jauh bisa langsung ditangkep 3-2 paling kalau mau sama Kadera. Ya, 3-2 yang paling memungkinkan sih sebenarnya sekarang. Itu kan ya 3-2 less power berarti. Wah, ini pertempuran jarak dekat terjadi. Dan cewek di Shadow tapi ditabrak tadi Wilson kena langsung arah beberapa player yang ada di area tersebut. Tapi langsung terkena efek standa juga. Hanya saja masih ada 3 orang masih siap untuk bisa mengatakan damage. Tapi Keyboy masih terlalu kuat dengan menempelkan tubuhnya di area dinding. Tapi Keyboy, Phantom Execution, ada Kairi. Siap untuk langsung memberikan janji-janjian. Dan juga efek standa tadi langsung menabrak langsung arah tubuh dari Glock. Hanya saja sekarang Albert sendirian. Rockwave masih bisa selamatkan dan benar. Albert pun masih selamat bersama dengan Kairi. Sayang banget rhythm dari Kairi tadi miss. Kalau seandainya rhythmnya nyala, dia bisa kasih electrifying beast, mungkin bisa dapatin kill. Dan Aboy tidak panik sama sekali. Wings by wings dan dia langsung ada di atas tembok yang nggak bisa dijangkau sama Kairi. Ya, tetap menjadi pemain yang mengerikan sih ya. Dan kita akan melihat untuk build comparison dari Fredrin ketika bermain sebagai XP dari Luke sekarang. Dimana dari emblemnya sekarang ini ada perbedaan yang terlihat. Dengan menggunakan tank Wah, dan juga dengan fighter sebelumnya. Ini connect lagi dengan Kairi. Masih ada Rhythm of Joy, dia langsung nge-dash. Kalau tidak ada Benetres yang siap untuk mengantarkan damage. Masih aman. Dan sekali lagi untuk balik ke dalam pembahasan emblem kita tadi ya. Dengan emblem tank yang sedang dibawakan oleh Luke, dia akan mengincar untuk lebih sustain aja di depan. Jadi badan buat Konsil. teman-temannya. Yap, Keyboy hadir kembali. Mencari sudut untuk bisa mengeluarkan dari Wild Charge ya. Tapi Kadera masih ada flicker, tahun depan memori masuk ke dalam tubuh dari beberapa player. Wah ini spellnya hilang semua. Geek Fam dia nggak punya flicker sama sekali. Luke nggak ada, Baloy nggak ada, Kadera nggak ada. Hanya Aboy yang purify-nya dikit lagi baru ready. Dan untuk objektif netral selanjutnya Lord udah mau spawn. Yes, dan Diambil. Ambil dong. Dengan barrier. Aduh. Damage barrier Grok Romer. Ya ampun. Dengan defense item. Apa sih ini? Dan ini sudah mulai cukup mengesalkan ya. Keyboy-nya yang dari tadi mengganggu banget dari first blood-nya yang didapatkan dengan barriernya. Barriernya nyelamatin tadi buat Boots dan bahkan tadi nyuri untuk Orange Box. Oke, dan ini susah banget di poking. Mau nggak mau harus ajak Kadera nih buat nembak ke arah Keyboy. Dengan catatan, bisa langsung dibalikin dengan Wild Charge kapanpun Keyboy mau. Dan untuk Lord yang sekarang sedang di setup, masih ragu nampaknya Onyx kembali di reset dari Lordnya. Yap, itu adalah hal yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Onyx satu persatu. Mereka melucutin ya Om ya. Tiap landing, tiap pro lane bikin oleh Geek Fam hilang. Dicabut semuanya dan bahkan tadi dari Bootsnya juga ngerapin untuk top lane-nya. Jadi ini agak susah untuk Geek Fam kalau mereka mau nabrak. Yap, coba lihat ada Albert di mana dan Rockwave-nya. Langsung dikeluarkan Luke ya, langsung lejap di area dari River. Oke, Lordnya mulai terbuka dan kayaknya nggak bakal dikasih free karena Geek masih coba untuk kebuka vision di bagian depan. Tapi jangan lupa, 3.000 gold perbedaan ini lumayan banget dan mungkin untuk defense mereka masih punya Aboy juga kalau memang mau lepas ya. Karena Nile udah ada di top lane. Ini udah nikmat banget, gak ada gangguan sama sekali loh Lip. Hanya tinggal nge-retribution dan itu pun kalau emang gak mau pakai retribution juga gak masalah. Orang gak ada yang ganggu. Ya dan juga ya sekali lagi sini damage-nya besar banget ya dari Onyx. Ketika ada wild charge yang sudah tercipta dan bahkan ada Breath of the Ocean yang bakal nyusul di belakang bersama dengan Wave-nya. Ini sulit. Belum lagi tahun 4 memory, basic damage atau base damage dari Brody kita kenal itu besar banget. Ya, mau nggak mau ngandelin dari Luke juga nih sebagai open vision di depan, tapi Keyboy-nya immune juga. Jadi ya benar-benar lah dari Geek ini mereka harus defense dengan sangat-sangat baik. Kalau enggak keunggulannya nanti bakal lebih parah ke Onyx. Yap. Sementara sekarang dari orange buff-nya udah ada pula tadi satu orange buff yang berhasil diambil, berhasil diamankan terlebih dahulu. Nile udah level 14, tidaknya ya ada leveling yang bisa dia kejar lah. Ataupun dia samakan bersama dengan Kairi. Waduh, Albert udah cari posisi lagi nih. Bener-bener jadi pressure ketika tidak ada Albert di map. Ya, hampir tapi Luke harus mundur. Keyboy mencoba untuk ke backstep. Dan ini adalah handcam yang dimiliki oleh Luke ya. Presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Oke, Lordnya masih ada di bagian top lane nih. Dan membernya masih lengkap, masih 5 lawan 5. Mungkin best turret bisa kecicil tipis-tipis nih, walaupun masih Lord yang pertama. Iya, tapi bakal susah juga untuk bisa naik dari Onyx-nya kalau
mereka gak komit. Kalau mereka mau naik, mereka harus komit bersama, berlima. Wap itu dia Boots. Boots sudah terkena efek dari Tonros, tapi Boots benar-benar memiliki HP yang sangat-sangat tebal pula. Gak begitu terasa loh barusan. Yes, tapi ini adalah reset sih buat Geek Fam juga ya, di mana mereka harus bisa mencoba untuk mencari jalan keluar. Karena pertanyaan dari mereka ini sulit banget untuk bisa membuka rumput. Baloiski aja meskipun dengan item defense, tapi itu adalah Rafaela. Iya, sementara kalau Luke-nya dipaksa untuk join, landing jauhnya ini kagak ada yang bisa pegang juga. Paling Nail lah, mau nggak mau Nail gitu kan yang pegang karena punya puncture lah. Paling nggak masih bisa kabur. Dan Divine Glaive sudah jadi juga nih buat Albert, penetrasinya udah mantap lah. Yes, dan mari kita lihat dari item build-nya juga di sini, di mana buat Baloiski satu Athena Shield ada di sana tapi belum mengamankan untuk physical damage yang bisa diberikan dari Brody bersama dengan Pakito. Gue ketangkep. Wih, ketangkap. Dan ada satu penetrasi dikeluarkan. Baloi masih selamat sejauh ini, tapi Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan. Ada Holy Baptist yang dikeluarkan, tidak kena. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengeluarkan Chrono Strain yang miliki, tapi Nimbus Passion yang mengantarkan Boots untuk bisa langsung dihilangkan dengan begitu cepat. Lux ya ingin maju ke bagian depan, mencoba untuk mencari siapa aja satu ataupun beberapa player dimiliki oleh Onyx, tapi Kiboy sendirian pasang badan dan flicker harus dikeluarkan. Wah, ini buat fight panjang Geek Fam enak banget sih. Dia punya heal yang bisa terus di spam oleh Baloiski. Dan lihat, satu yang hilang dari Boots. Dan sekarang pressure-nya ada di Geek Fam. Mereka balik lagi dengan HP yang full. Dia pegang semua zonanya dan mungkin mid bisa jadi objektif tambahan. Yes, dan ini yang dicari oleh Geek Fam adalah bagaimana mereka bisa melakukan commit untuk sustain team fight. Ini udah langsung dikeluarkan. Wah! What? Oke, Raider Rapati dari Kadera begitu on point dan satu outer turret menjadi hadiah untuk mereka, tapi Baloiski harus ditukarkan. Yes, sustain team fight kuncinya sih sebenarnya, karena sekarang ketika kita tahu bagaimana invasi gagal tadi ya yang dilakukan oleh Geek Fam di game yang sebelumnya, mereka akan mencoba untuk bertahan dan kalau mereka bisa menghindari survive dari serangan Kadita Albert, mereka akan bisa ngebalikin dari sana atau bahkan mencicil. Mereka bisa nahan Lord. Seandainya mereka lagi full level, mereka pasti bakal menahan ini karena mereka punya Rafaela. Semakin lama mereka menahan, semakin insecure Onyx. Oke, dan Lordnya udah mulai di setup, reset lagi. Luke kayaknya harus mundur dulu nih, dia harus isi darah dulu walaupun memang dia tipe yang sustain. Tapi pressure-nya kalau dia mundur itu akan hilang. Maka dari itu Geek Fam benar-benar agak sedikit kebingungan juga mau gerak ke arah mana. Lagi-lagi Albert yang sibuk untuk mencari posisi. Kiboy ada di boost yang bagus banget. Dan kembali di setup oleh Geek Fam. Yep. Ini ada Rafaela ya, jadi sebenarnya untuk Luke-nya sendiri kalaupun mau pulang, ya bisa tahan di sana. Masih ada Baloiski dengan efek heal dia, Holy Heal. Tapi atasnya jelek nih, atasnya jelek banget dari Geek Fam. Harus ada satu yang ditugaskan untuk ke atas dan ya Lordnya harus dipegang jadi bisa di reset kapanpun. Dan ini dia, langsung di reset karena memang ada satu member yang diturunkan ke top lane. Yep, Kiboy menjauh di rekan-rekannya, mencoba untuk mencari sebuah set atau posisi yang begitu baik. Entah itu nanti dia akan meleking bersama dengan Flicker dan juga Wild Charge-nya. Tapi sekarang Boots mencoba untuk bisa menekan langsung masuk ke dalam tubuh dari Lancelot. Tapi masih bisa digocek dengan ada satu Tonros. Winter sekarang dimiliki oleh Aboy Lord. Sesaat lagi akan menjadi milik siapa karena udah dari Rhythm of Joy tadi mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi dari Electric IB, tapi Albert mencoba untuk bisa mengantarkan lagi damage-nya dan barusan Electric IB langsung dikeluarkan. Ada lagi penetrate, damage udah masuk semua ke area dari Lord, tapi Lordnya berhasil diapakan pula oleh Nael dan ada satu orang berhasil langsung dihancurkan, tapi Bursa langsung hilang dan Albert satu orang berhasil langsung terkena efek dari Rockwell, tapi Kadera langsung menghilang. Dibalaskan, mereka tidak boleh pulang tapi cewek masih pede untuk bisa menghantarkan damage-nya. Nail bisa dapetin Lordnya dan ini bisa memperpanjang nafas lagi nih dari Geek Fam. Dengan adanya Lord yang diambil oleh Geek. Sekarang dia tinggal menunggu poin push seperti apa. Karena member dari Onyx tersisa 4. Walaupun dari Geek juga kehilangan 2. Tapi tetap bisa nge-follow Lord dan coba digiring dari Lordnya. Ya, dan bahkan memaksimalkan nantinya ya untuk next wave dari super minionnya. Karena ini Lordnya bakal bertahan sampai dengan detik yang ke-40-an juga. Jadi ya, untuk Onyx tadi ketika terlihat bahwa ada Rhythm of Joy yang sudah di-pop dikeluarkan oleh Kairi, langsung di-start tadi, di-engage Lordnya. Oke, dan udah mulai masuk. Dan ini Lord Enhance dia nggak nabrak sekali, dia bisa nabrak lagi di belakangnya. Wah, tuh Aboy dikejar tuh di belakang tuh. Kairi. Ada Winter Trench, Luke mencoba untuk bisa menghantarkan sebuah backupan. Tapi Aboynya berhasil untuk dihilangkan dan Kairi harus mengorbankan pula tubuhnya dari tersebut. Kiboy harus pulang pula. Oke, satu lagi hilang. Aboy ditukar dengan Kairi. High ground defense-nya hilang, tapi momennya sekarang lagi ada di Geek Fam yang pakai momen ini buat push. Buset dan Nicky Boy, ketahuan posisi tempat dia bersembunyi dan Albert sudah terlihat. Albert tidak bisa bersembunyi lagi di dalam rebutan Tournament Memory, dikeluarkan pula. Nah, ini bakal ya bisa menjadi sedikit peraduan lah peruntukan untuk Geek Fam kalau mereka bisa dapetin base turretnya, tapi masih bisa ditahan oleh Onyx. Dan sekali lagi tadi ada pertukaran yang cukup
tidak berimbang sebenarnya karena yang tumbang juga adalah jungler. Tapi ya belum ada objektif lain yang bisa didapatkan dari Onyx, jadi masih fine-fine aja. Dari poin killnya memang unggul jauh dari Onyxnya, tapi kalau kita lihat dari goldnya sekarang hanya 300-an dari unggul goldnya, jadi gak jauh sama sekali. Dan sekarang peluang untuk Geek Fam, mereka sustain team fight-nya. Mungkin untuk next netral objektif yang ada di bottom lane, ini siapa yang megang duluan mungkin bakal bisa dapetin juga nih. Karena kalau dilihat sustain hero dari Geek Fam, lagi-lagi Luke dia bisa tahan Lord ini selama yang dia mau. Dia bisa tarik ke bagian Lordnya dia bawa ke bagian Geek Fam. Sementara kalau dari Onyx, gak ada yang bisa pegang Lord lama-lama. Apalagi Kiboy yang punya tugas untuk ngebuka. Dan lagi-lagi, biar top lane. Wah, itu dia coba lihat tuh ada Benetres lagi. Benetres lalu menjadi awal Bukan dari Kadera. serangan dilakukan oleh pemain dari Kick. Hanya saja sekarang Kadera harus menerima ganjarannya. Baloy sendirian Wild ditabrak, Wild Charge hilanglah sudah. Dirinya sesaat lagi kan Immortalnya pun udah pecah. Lenyap. Oke. Gak bisa lagi bertahan. Dan Albert pun tumbang off camera tadi di bagian mid lane. Nile bersama dengan Luke yang bisa dapetin kill ke arah Albert. 4 melawan 3. Dari bagian belakang Luke dapetin vision yang lumayan bagus. Tapi dari arah top lane-nya akan coba dipush oleh Onyx. Yap, terlihat Magic Sentry udah keluarga, tapi Aboy posisinya masih masuk dalam Dijepit, jangkauan. Hanya saja sekarang Luke belum lagi di bagian belakang. Mereka tadi maju dan juga mendapatkan langsung ke arah dari cewek. Shutdown pun tercipta. Wow, sandwich yang sangat baik. Geek Fam, Nile bersama dengan Luke di bagian belakang. Ada CC dan ada damage. Tidak bisa kabur kemana-mana lagi dari Onyx. Ya itu target yang bagus memang karena untuk mengincar cewek ya. Pemberi damage terbesar apalagi constant damage. Sampai dengan menginjak menit ke 19 sekarang. Tanpa kehadiran dari marksman, Onyx bisa jadi mereka akan tertahan untuk mendapatkan Evolve Lord ini. Wah, ini udah evolve juga nih. Sementara frontlanernya ada Boots dan juga Kiboy. Kiboy mungkin bisa nyari posisi juga di arah Boots karena bisa fight. Wah, sakit banget. Satu lagi loh, satu hit terakhir. Dan Burcia berhasil hilang. Albert ada satu rock wave dikeluarkan walaupun belum terlalu optimal. Tapi Kadera di bagian belakang Kadera tidak akan lagi bisa bertahan dengan begitu banyak serangan yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi Kairi pun again and again menjadi korban lanjutan. Tapi Kairi masih berusaha untuk bisa pergi dan tidak bisa. Karena ada Curse of Crow tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Wow, tersisa 3 member. Sementara dari Geek Fam mereka masih berempat. Masih ada Nile dari Power Retribution-nya dan siap di setup lagi sepertinya ke arah depan. Phantom Execution dan Albertnya langsung hilang. Tapi Lordnya akan menjadi milik siapa? Cewek! Ada cewek! Lordnya menjadi milik dari Onyx. Tapi cewek kali ini bisa akan dipertahankan langsung dikeroyok. Tidak sempat untuk kabur dari area tersebut. Cewek masih bisa memanjangkan nafas dari Onyx namun 4 member dari Geek Fam. Satu harus pulang. Top lane-nya gak bagus sama sekali. Luke harus defense dengan 3 member melakukan push. Hanya Kiboy sendiri bersama dengan Boots yang bisa defense. Wah. Ini menjadi hal yang seperti apa lagi Om? Cewek loh tadi. Padahal Nile ada retribution loh. Ya dan itulah yang terjadi di mana Lordnya berhasil Waduh, nyangkut tuh. snatch. Yap, ini dia Kiboy. Mereka tidak mau menyanyiakan Lord tersebut loh. Kiboy langsung mengawal jalannya Lord. Tapi ini kalah jumlah, ini yang harus diperhatikan. Dengan kekalahan jumlah seperti ini, Onyx bisa dipanis, Kiboy bisa dipanis, Boots bisa dipanis. Satu persatu itu bakal jadi bahaya karena fitur extract-nya sakit banget dan Lordnya langsung di all-in. Yap, itu dia Lordnya pun hilang untuk saat ini. Plus, seluruh player dari Onyx sudah berkumpul kembali. Yes, tapi masih ada second wave untuk support minion yang bisa dikawal oleh Onyx. Dan ini dia untuk item build-nya dari Aboy-nya. Ada Winter tadi untuk menyelamatkan diri dia. Kairi juga jual limonya dan mengganti ke Immortal, ke Winter dulu untuk sementara waktu. Late game, satu kesalahan akan terpunish. Dan tadi berulang kali kita melihat bagaimana perjuangan Kairi untuk ngincer lini belakang dan bahkan harus ditukarkan dengan diri dia sendiri. Iya, berkali-kali ya. Dia berhasil ngedapetin ke Kadera. Kadera. Tapi Kairinya juga harus tumbang, sayang banget. Apalagi Rafael yang semakin late game dengan item yang udah banyak jadi. Itu udah lebih enak lagi, udah susah dipanis. Sisi yang dimiliki sama Oni kan Wild Charge ya, paling utama lah Wild Charge untuk nge-open. Nah ketika Wild Charge di-open, Nile ini gak peduli sama siapa yang kena Wild Charge, dia langsung kejar ke arah cewek. Damage-nya langsung hilang dari Onyx. Yes, dan jangan lupakan dari basic command emblem yang dipakai oleh Baloyski juga itu yang membuat dia nggak perlu beli enchanted talisman. Jadi bisa skip beli item-item defense ya. Buset deh itu cewek dikit lagi Petrisa cewek masih berhasil kabur bahkan sekarang dengan satu flicker. Cross gold meteor sekali sudah diamankan, ada Nibir special dikeluarkan, Aboy-nya berusaha untuk kabur ke bagian belakang, sedikit lagi yang tersisa. Nael harus mundur tapi Albert memberikan damage masuk ke dalam tubuh dari Luke. Immortalnya udah pecah, sedikit lagi tersisa, Luke-nya masih ada flicker di sebelah kiri dengan Wild Charge. Terkenal untuk arah beberapa player, bahkan tadi ada Penta tapi masih ada WW tapi Kadera berhasil dihilangkan. Kiboy sedikit lagi yang tersisa. Nael yang pula langsung lejap, Kairi kali ini tidak tumbang, bahkan
ada 1 sampai dengan 2 orang yang hilang dari Geek Farm. Wow, menyisakan 3 member. Tidak ada Lord. Apakah bakal coba untuk push ke arah best start? Karena memang possible banget dengan berempat. Walaupun mereka hanya berempat dari Onyx. Tapi masih ada cewek yang bisa ngebuka arah objektif nanti. Dengan range damage dan mulai masuk dari arah top lane sepertinya. Yap, itu dia. Kiboy sekarang mencari informasi loh Om. Standby dulu aja. Karena Wah, regenerasi di-cancel. langsung dikeluarkan dan sekarang sudah di-cancel. Aboy harus pergi dengan wing by Winter. wingnya. Tapi ada Winter untuk bisa memancing beberapa player dari Geek Farm untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Boots semakin sakit lagi. Paloiski tahan badan bagian depan. Tahun 4 memori dikeluarkan. Tapi Geek masih bisa mempertahankan base utamanya. Lagi-lagi masih bisa ketahan dan Onyx harus mundur teratur sekarang. Ya, nah dan Onyx mereka bisa mengejarkan objektif yang lain di mana Evolve Lord sudah terbuka dan mereka punya damage yang cepat untuk nge-burst. Kecuali kalau ini hanyalah pancingan belaka. Ini nggak dikasih Lordnya pun nggak dikasih loop di bagian depan. Dia udah siap tapi kayaknya bakal dimakan nih karena karirnya langsung maju. Yap. Sementara sekarang Lordnya, apalah daya dari Geek Farm. Mereka udah kalah setup duluan. Hanya bisa melihat dari Dapat. kejauhan dan Lord menjadi milik dari Onyx. Bisa dibilang free Lord juga karena di zoning juga tadi. Yes, tapi sekali lagi Kiboy ya. Zoningan dia, bagaimana dia nge-distract pemain-pemain dari Geek Fam untuk selalu menoleh dan bahkan ya melepaskan source skill-nya ke Kiboy. Sekaligus menjadi mata sebenarnya untuk di bagian belakang. Bersihin, nyisir semua area-area rumput dari Geek Fam sendiri. So ya, ini dia untuk defense dari Geek Fam. Dan mereka harus konsisten, untuk konsisten team fight dalam artian mereka punya Rafael. Mereka bisa konsisten team fight lama. Ajak adu mundur, kiting. Berarti mereka jangan sampai nempel di base mereka ketika membersihkan Lord ini. Oke, dan 3 lane nampaknya. Push yang disiplin dari Onyx, 3 lane masuk secara bersamaan tapi pokingan damage. Range damage juga lumayan sakit dan Kairi di bagian top lane. Yap, sementara itu sekarang Tonros dikeluarkan. Nail. Mundur, ada Nibiru's, dikeluarkan pula Kadera. Harus berfokus untuk bisa menghantarkan damage ya karena dirinya lah. Wajah plus 1, Kadera flicker hilang. lagi. Kadera langsung hilang, tidak ada damage yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm. Bahkan kali ini Luka langsung menghilang dan sekarang waktunya untuk pemain-pemain dimiliki oleh Odi. Mereka Wipe langsung menuntaskan game ini dan wipe out lah sudah. Selesailah sudah. 2-0 untuk Onyx. Di atas langit masih ada Onyx. 2-0. Permainan yang mulai kembali, tempo, gameplay, konsistensi dari Onyx yang sempat hilang muncul kembali. Yes, dan itu adalah hasil akhirnya memang terbawa sampai dengan ke late game. Tapi decision making dari Onyx juga. Setiap kali ada team fight yang dilakukan, mereka selalu bisa menempatkan posisi mereka dan bahkan mendapatkan keunggulan dari sana. Dan bahkan tadi ada satu Lord yang terculik, terambil oleh tim Onyx. Dari solid win di game yang kedua, meninggalkan Geek Fam dengan segudang tanda tanya sekarang. Karena mereka kembali menelan kekalahan. Wow, Onyx, Parasonic yang senang sekali dari wajah senyuman-senyuman Parasonic yang akhirnya menjawab nih. Apa yang terjadi oleh Onyx kemarin? Kemana performa dari Onyx? Sekarang langsung ditunjukkan kembali. Yes, di mana early game-nya akhirnya berhasil ya. Dipegang oleh Onyx. Cuman kita melihat masih cukup shaky di mid to the late game-nya. Tapi setidaknya mereka nutup game pertama dan juga game kedua dengan kemenangan. Ya, Albert progresnya naik Om. Ya, Dia di game pertama mungkin masih belum dapetin momennya, belum dapetin timingnya. Di game kedua seakan ada di mana-mana. Pressure-nya ada di top lane, ada di bottom lane tiba-tiba. Di mid juga ada dan di top lane ada lagi Om. ya dan itu yang membuat bingung sebenarnya. Ini ada di mana dan yang menahan sebenarnya progress item yang bakal dibuat oleh Geek Fam tadi ke delay untuk item build-nya mereka. Benar. Targetingnya pun benar-benar sangat on target. Dia tahu siapa yang bisa di-kill. Seandainya memang nggak bisa dipanggil juga Pak bantuan tadi, entah itu dari Kiboy, entah itu dari Kairi yang datang dan debut Albert jadi kemenangan pertama untuk Onyx. Iya, itu dia debut manis untuk Albert. Dimana bukan sebagai role utama dia ya, tapi berpindah menjadi mid laner. Jadi ada role baru lagi, unlock untuk Albert. Waduh, ini benar-benar bisa jadi mid laner pengganti juga kan, bukan mid laner dadakan dong jadinya kalau udah ngelihat Iya, dari betul. Albert. Tapi penasaran gak sih kalau nggak Kadita pakai apa ya? Nah itu dia. Itu dia. Apalagi akan dia gunakan, tapi itu sekarang kita akan dengarkan dulu perbincangan di belakang kita bersama dengan Bude. Jadi Bude silakan. Yes, dan Sobat Onyx, mari beri tepuk tangan lagi untuk tim Onyx. Dan MPL Arena, inilah dia kemenangan manis 2-0 dari Onyx. Halo Onyx, akhirnya bisa interview nih di season 12.
Gimana untuk kalian di season 12 ini? How's the vibes? How's your condition for Onyx Esports? For Onyx. Siapa mau jawab? Kai. How's the condition? I don't know. Gilang sakit, so we're still trying to improve more. Karena Suns-nya sakit jadi mereka harus improve lebih dan lagi. But Albert is in mid lane. Is this Albert who wants it or you guys want Albert to fill the blank? Siapa nih? Apakah ini Albert yang minta atau dari teman-teman nih Albert main di mid lane? Albert minta? Bert, ngomong dong Bert. Kenapa? Albert mid lane? Albert yang mengajukan diri atau memang teman-temannya nih? Enggak juga sih, kan Gilang lagi sakit juga kan. Ya suruh main aja. Main aja. Dan kita tahu sendiri Albert tuh waktu itu juga pernah mengisi dari gold lane season 6. Lalu juga jungle. Sekarang mid lane ini kali pertama. Gimana Bert rasanya main mid lane menggantikan Sunsguard? Susah soalnya nggak bisa main 5 HP kayak God. Gak bisa main 5 HP. Ya. Tapi kelihatan banget di sini Kaditamu di game kedua bahkan itu begitu luar biasa. Sempat latihan berapa lama Bert untuk mengisi mid lane ini? Malam lah ya. Semalam. Tapi hasilnya sendiri memuaskan nggak? Mungkinkah kita bisa ngeliat Albert di role-role lain apa bakal ke mid lane terus nih? Ntar semua role main satu-satu. Nah, semua role Semuanya. bisa Albert. Oke. Dan kita juga akan melihat nih player of the match di match Onyx melawan a Geek Fam. Mari kita lihat bersama-sama siapakah yang menjadi player of the match. Let's go. Dan Albert, Bert, kamu baru main 2 kali Kadita, langsung dapetin player of the match. Ini ilmu dari mana Bert? Dari Gilang Dari Gilang, Ya. lagi sakit bisa ngasih ilmunya ya? bisa. Makanya sakit. Oh. Gara-gara itu. Oh gitu, Ya. langsung panas ya. Mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu buat Gilang, kamu ini mengisi slotnya Gilang dan kamu langsung menjadi player of the match buat Gilang. Lang, sembuh aja sih. Biar cepat main bareng lagi kita. Biar cepat main bareng lagi. Kalau nggak sembuh nanti Albert mid lane terus. Tapi Kiboy, melihat performa dari Onyx, kita lihat di match pembukaan kalian gagal untuk mendapatkan kemenangan. Di match kedua kalian mendapatkannya. Ada apa gerangan? Di season lalu pun tim yang bisa mengalahkan kalian adalah RRQ. Dan di season ini terjadi lagi Kiboy. Belum panas kali ya. Belum panas. Ya, game Ha- pertama. Oke, hari ini udah panas kah Onyx ini? Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Apakah Onyx akan bisa mendominasi seperti season sebelumnya? Amin. Amin. Amin aja gitu ya. Boots sih belum ngomong ya. Boots, Boots. Halo. Halo Boots. Gimana kamu ngeliat Onyx untuk season 12 ini Boots sebagai kapten? Semangat. Makin semangat. Kira-kira ada tantangan terbesar nggak sih untuk Onyx di season ini Boots? Ada tantangan 3 kali juara. Oh, tantangannya 3 kali juara. Oke Boots, sampaikan sesuatu untuk tim-tim lawanmu yang akan menghadapi Onyx yang banyak banget tim yang kepengen ketemu Onyx di season 12 dan mereka nggak sabar. Good luck. Good luck. Yeah. Kiboy, Evan. have fun. Boy, good luck dan have fun. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk tim Onyx. Dan tentu saja kemenangan 2-0 ini akan langsung dibedah oleh caster dan analis yang bertugas di sana. Jadi silakan. Terima kasih Bude, terima kasih Onyx yang sudah berbincang pula di belakang, ya kan? Tapi Ya. akhirnya sekarang 2-0 menjadi milik Onyx setelah mereka kemarin mendapatkan kekalahan, tapi di hari ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan penuh. Penuh. Dan pesannya untuk tim yang pengen ketemu Onyx, good luck sama have fun. Dan player of the match, Albert. Albert ada mengisi posisi baru, role baru. Dan menjadi player of the match dengan emblem ungu ya. Emblem jahat. Jahat.
Masih Ya. sama ya, nggak ada perbedaan. Sama. Kalau bisa Lethal Ignition ini ditukar warna ungu aja. Jadi ungu aja ya. Jadi jahat semuanya yang ungu. Ya, dan Petrify tetap dengan Genius One untuk first item Block of Destiny disusul dengan Divine Glaive dan juga Holy Crystal. Dan bahkan gamenya sampai dengan terbawa. Ya cukup late game sih memang, tapi banyak momen-momen di mana pick off dari Albert membawakan hasil dan sangat efektif apalagi di early game. Membuat bingung pemain-pemain dari Geek Fam kapan mereka harus defense dan rumput mana yang harus mereka jaga tadi. Oke, itemnya juga mirip lah, sama lah. Sebenarnya mungkin beda di pressure-nya aja sih. Ya. Kayak di game pertama tuh Albert masih bingung nih kayak boost mana yang harus dia jaga gitu kan. Ya. Di game kedua nggak ada yang bingung sama sekali. Ya apalagi di game yang kedua kita tahu komposisi draft yang dipakai oleh Onyx ini jahat semuanya kan ya. Semuanya full damage. Flex juga lagi. Ya dan juga flex. Groknya meskipun memang build-nya defense item, tapi wild charge-nya kan yang ngebaying time banyak. Bariernya bahkan tadi udah nyelamatin teman, nyuri buff. buff, dapat first blood, banyak banget ya. Banyak banget tadi. Masalah- Dapat buff itu loh. Masalahnya prison dari Kaditanya ini loh. Baru ada di ban and pick aja nih Kadita udah bikin orang kepikiran kan. Ya ilah ini Kadita dari Albert lah yang pakai nih. Belum Belum tentu tentu ini bahkan. bakal di rumput mana? Apakah ini juga belum tentu Albert yang pakai lagi? Ya, Itu dia. dan juga bahkan kan ketika Kadita di pick, di first and second pick kan tadi mereka second pick. Ini pick. berarti mengamankan secure untuk pick buat Albert sendiri. Iya. Mantap ya, memang Kadita ini masih jadi hero yang happening. Gue pikir bakal turun kan, ternyata enggak. Masih jadi untuk beberapa tim bahkan priority. Bener, sama loh. Karena kan beberapa match itu enggak kepilih sama sekali buat Kaditanya. Iya. Tapi ternyata sekarang Kadita masih muncul dan sangat efektif dan bahkan membawa Albert untuk menjadi player of the match. Iya. Menarik banget, Onyx 2-0. Apakah ini awal dari kembalinya performa Onyx, Om? Iya. Dan mari kita lihat untuk highlight kita di game tadi. Di mana di game kedua, ini permainan dari Nile juga luar biasa ya. Karena buat Nile-nya sendiri berhasil untuk ngebaying time lah bagi tim Geek Fam agar mereka bisa dapetin kesempatan di early game. Cuman ada momen yang seperti kalian lihat tadi di mana Albert yang dikejar dan ternyata Albert yang berhasil untuk ngebalikin keadaan. Dan setelah momen dari sana barulah semua terjadi di mana ada efek snowball yang didapatkan dan membuat damage yang tidak terbendung dari tim Onyx. Nah ini kalau kita bisa mention apa sih yang membuat gamenya bisa ke-drag sampai dengan late game, menurutku adalah team fight yang terjadi tadi di sana ya. Karena dua masih ada di kanan, dua pemain dari Onyx, tiganya sudah langsung dive in di bagian kiri tadi, dimana ada 4 pemain Geek Fam. Dan lambat laun dengan full damage yang dimiliki. Perlawanan yang diberikan oleh Geek juga terlihat sangat mengerikan. Apalagi mereka membawakan Rafaela. Perdana Rafaela muncul di season yang sekarang. Aku ngelihatnya bahwa beraneka ragam hero. Ini sudah mulai bermunculan. Gak cuman hero itu lagi. Semuanya bisa di flex dan tadi Rafaela juga bahkan bisa membawakan hasil. Oke lah, di early game dia agak lemah. Tapi semakin late game kekuatan untuk bisa bermain konsisten ini ada bagi Geek Fam. Cuman memang disayangkan adalah bagaimana positioning dari tim fight yang diambil oleh Onyx sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Geek Fam. Dan itu membuat mereka ngebawain nabrak langsung menang jumlah dan end untuk di game yang kedua. Meskipun memang dengan game time yang sangat panjang ya. Ada di angka 24 menit. Yap. Karena agak alot sih tadi. Alot banget. Arlot. Bukan Di ban ya? Alot. Alot. Di ya, ban Alot. tadi. Tapi kayak menarik tadi ya, pas Albert dikejar, ingat gak yang di Iya. Kayaknya itu memang sense dari jungle-nya yang masih ada. Betul. Tahu? Iya. Makanya kayak dia tenang banget, gue cek Tone Ross. Karena mungkin di pikiran dia, oke kalau gue jadi Lancelot, gue akan lakuin kayak gitu. Iya. Betul. Jadi langsung dari situ di-convert lagi dan sekarang aku adalah mid laner. Iya. Apa yang harus aku lakukan apabila ada jungler seperti itu melakukan kepadaku? Betul. Jadi dia bisa ngebaca ya dari sana ya. Jadi dia Iya. langsung berpikir, sama dengan MC kuadrat. Wah panjang. Waduh, 22 per panjang 7. Nah kali rumus. Ada rumusnya pak. Rumus. Aduh. Rumus. Untung gak flashback ya. Oke. Item build, Geek Fam, Rafaela dari Baloiski. Dengan defense item, oke, ada Enchanted Talisman. Tadi belum terlihat Enchanted Talisman, mungkin di build untuk item-item yang terakhir dia untuk mengejar cooldown lagi ya. Tapi dengan dibawakannya basic common emblem yang nanti bakal kita lihat, ini adalah item build dari Baloiski. Di early game langsung dia respect. Dan dia sangat harus respect. Athena Shield langsung di build untuk menghindari burst damage yang bisa diberikan oleh Albert. Namun lambat laun dengan adanya juga item Oracle, Brute Force, ini sudah semakin kuat sebenarnya untuk Rafaelanya. Dan bahkan di belakang Kadera kembali dengan Beatrix dia. 2 kali penampilan dari Beatrix sebenarnya juga cukup memukau. Cuman
hero dari Onyx ini bisa nabrak ke belakang hampir secara keseluruhan. Dan kecuali cewek ya, cewek kalau mau dash ke depan dengan corrosive strike-nya mungkin bisa. Tapi sisanya ini bisa langsung lompat ke belakang dan membuat Kadera agak susah untuk bisa memberikan maksimal damage dia. Dan itu berlaku sama juga dengan Aboy, di mana di game sebelumnya Zero Death, di game kali ini ada 4 death yang diperoleh dia. Jadi memang ditarget terus-menerus, dan Aboy dan Kadera ini menjadi target utama bagi Kairi. Kairi bahkan rela menukar badan dia nih ya. Dari Onyx hilang junglernya gak apa-apa, yang penting 2 damage di belakang ini gak ngasih damage besar. Dan kalau kita lihat dari emblem setnya kembali, kenapa Balonsky bisa sustain? Karena dia punya yang namanya Brave Smite. 5% kembali dari full HP-nya setiap 6 detik sekali. Dan bahkan ada pull yourself together bersama dengan agility. Jadi sudah cukup, atau bahkan sangat-sangat sustain ya. Cuman minusnya jelas, di early game untuk buka rumput dari draft Geek Fam ini agak sulit dan mereka hanya akan mengandalkan Look. Dan mungkin itulah sebabnya kenapa kita melihat Look ini menggunakan emblem tank. Karena dia butuh untuk emblem tank untuk menjaga kesustainan dia untuk bisa masuk dan gak langsung terkena one hit shot dari siapapun yang sekarang sedang berada di dalam rumput dari tim Onyx. Dan lanjut, dari Onyx, emblem assassin tetap dipergunakan juga oleh mereka untuk match mereka yang Albert ada. Dari Pakitonya ya emblem fighter, sudah dibahas dari awal juga fighter, tambah Festival of Blood, Quantum Charge. Efek heal-nya berkali-kali lipat, dan ini Quantum Charge sebenarnya masih optional. Kadang bisa diganti juga dengan Brave Smite, cuman terkadang sekarang kita melihat ini banyakkan Quantum Charge, karena akan menambah lagi sustain dari Pakito agar dia bisa selamat di garis depan. Dan spellnya sprint yang dipakai, ngacir kenceng untuk Pakito. Dan 15 dan juga 27 Rich Guy by UBS Gold. GPM tertinggi dipegang oleh Nile tadi ya. Nile. Luar biasa. Walaupun terancam selalu, yang penting pemasukan tetap ada, Om. Ada terus. Ini. Konstan. Konstan deh. Lancelot tapi. Ini kalau Lancelot di ban jadi masalah juga buat Big Farm sebenarnya. Dan ini ada carry-nya cewek dengan Brody dia. Sandbag-nya, wah ini sandbag menurut teman ini kerja keras banget ya. Keyboy mengisi 2 frame sekaligus untuk drop dia. Jadi ya perform dari Keyboy, akainya, dropnya ini selalu bisa mengcover ya. Atau bahkan ngasih umpan, tidak hanya mengcover tapi ya memberikan umpan tarik yang mulus untuk rekan-rekan yang lain juga. Mungkin bedanya sama yang kemarin, Keyboy lebih disiplin ya. Kalau kemarin kayak gerasak gerusuk gitu Om. Ya tabrak. Kalau Omnya Lebih belum datang, tenang hari ini. lebih tenang mungkin ya. Oke. Dan segala, dan bisa dibilang apapun tadi keputusan